Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian untuk perencanaan keuangan usaha budidaya tanaman atau perkebunan yang siklusnya pendek. Di mana di sini saya menggunakan contoh kentang ya. Kita bisa mulai perencanaan terlebih dahulu dengan mengisikan siklus budidayanya. Di sini kita bisa mengisikan kategori budidayanya dan di sini adalah kentang. Teman-teman bisa mengisi hingga 15 batch atau kelompok yang didasarkan dari siklus. Dimana di sini kan siklusnya pendek. Kentang asumsinya adalah 4 bulan. Jadi bisa dibuat siklus itu berkelanjutan atau paralel. Jadi misalnya teman-teman punya merencanakan untuk membuat budidaya kentang di mungkin 2 atau 3 tempat yang berbeda di waktu yang mungkin hanya selisih sedikit. Nah, ini bisa dipisah per kelompok. Kita bisa mengisikan jumlah bibit yang dibeli di awal di sini. Ini contohnya adalah 2000. Kemudian bulan awal siklus pemeliharaan. Ini bisa kita isi bulan 1, kemudian kalau misalnya 4 bulan, ini kita isi bulan 4. Kalau misalnya lebih panjang atau lebih pendek, tinggal dirubah di sini. Ya, demikian juga berikutnya. Ini contohnya ini adalah berkelanjutan ya, bisa dilihat sampai di kanan. Tapi seandainya tidak berkelanjutan atau tadi ada 2-3 tempat yang berbeda ya di sini tinggal diisi saja. Misalnya ini mulainya bulan 6, tetap bulan 4 ya. Tetap 4 bulan siklusnya bisa dibuat seperti ini. Kemudian selanjutnya bisa diisi kalau misalnya di yang ada tempat lagi mulai bulan 4, kemudian 4 bulan juga atau bahkan 5 bulan bisa diisi seperti ini ya. Jadi bisa diisi seperti itu, kemudian kita bisa isikan persentase tingkat kematian dan tingkat keberhasilannya. Ini hanya untuk referensi dari perhitungan-perhitungan teman sendiri nantinya pada saat mengisikan asumsi. Kemudian di sini target produksi. Di sini kentang, tapi kalau misalnya teman-teman ingin membagi terhadap beberapa tipe kentang dengan harga yang berbeda, bisa diisikan di sini. Ini asumsinya produksi untuk kentang 20.000 per satu siklus ya, tadi yang 4 bulan. Kemudian target harga per kilonya ya, jadi produksi per kilo, target harga per kilo diisikan di sini. Kemudian akan muncul harga atau perkiraan pendapatan totalnya. Setelah itu kita bisa mengisi aset di sini. Jadi misalnya asetnya apa? Misalnya kita membeli lahan 1 hektar misalnya. Kita bisa mengisikan seperti ini. Kemudian jumlahnya 1 hektar. Misalnya harga 1 hektarnya karena ini di daerah, mungkin asumsinya harganya 1 hektar 20 juta ya. Bisa seperti itu. Nanti biaya yang muncul ini akan dimasukkan ke biaya pengeluaran. Jadi kalau kita lihat ke atas, ini kan ada pendapatan pengeluaran. Nah, pengeluaran ini adalah aset plus biaya operasional atau pemeliharaannya. Kemudian kita bisa mengisikan biaya-biaya yang muncul pada saat pemeliharaan seperti ya bibit kentang harus dibeli karena ini kan setelah panen nanti harus ditanam ulang. Jadi dia tidak masuk ke dalam aset, tapi ini masuk sudah ke dalam bagian pemeliharaan. Kemudian nilai pupuknya, pestisida, dan lain-lain selama satu siklus tersebut. Kemudian kita bisa isikan biaya dan harganya sesuai satuan yang kita isikan tadi. Sehingga akan muncul total pengeluarannya. Kalau misalnya berkelanjutan, itu aset biasanya hanya diisikan di bagian pertama. Sebagai contoh ini beli lahan hanya sekali. Jadi biaya lahan itu anggap semuanya dimasukkan di pengeluaran di siklus pertama. Tapi di siklus kedua asetnya sudah jadi dimasukkan lagi, jadi di sini tidak perlu diisikan satu lagi di sini. Karena ini tujuannya untuk menghitung biaya-biaya yang keluar sehingga bisa dapat anggaran per satu siklusnya. Kecuali nanti kalau membeli lahan lagi bisa dimasukkan ke sini dan mungkin itu untuk yang batch ketiga atau yang memang di tempat yang berbeda. Kalau kita sudah mengisi asumsi siklusnya, kita bisa masuk untuk perencanaan pengeluarannya bulan per bulan. Jadi untuk perencanaan bulan per bulan kita bisa ke bagian asumsi pendapatan dan HPP. Di sini nanti teman-teman akan melihat karena ini adalah 5 tahun ya.
Jadi 5 tahun teman-teman akan melihat bulan 1 sampai bulan 6 di mana ada yang kotak-kotak dengan border hitam ini. Kemudian ada yang polos. Jadi kotak-kotak dengan border hitam ini dia akan muncul secara otomatis sesuai siklus yang tadi diisikan. Jadi kalau yang pertama ini kan batch 1. Kita lihat lagi ke siklus batch 1, bulan 1 sampai bulan 4. Jadi nanti akan muncul di sini bulan 1 sampai bulan 4. Tadi siklus yang kedua bulan 6 sampai bulan 9. Muncul di sini bulan 6 sampai bulan 9. Sebenarnya kotak ini hanya untuk memberikan guidance atau panduan ke teman-teman bahwa ini kotak-kotak yang bisa diisi dalam siklus budidaya tersebut. Jadi asumsinya tadi kalau di bagian atas kan bagian penjualan atau pendapatan. Kita bisa mengisikan ini 20.000 kilogram itu dipanen pada bulan yang sama, misalnya bulan 4, diisikan 20.000. Kalau misalnya dipanen di bulan yang berbeda, misalnya bulan 3 ada 10.000, bulan 4 ada 10.000 juga tidak ada masalah. Ya. Kemudian nanti berikutnya adalah HPP-nya. HPP-nya juga sama. Ini kan ada pembelian awal tadi, bibit dibeli di bulan pertama 2.000. Kemudian biaya pemeliharaan dibagi 4 bulan. Ya. Ini bisa dibuat seperti ini kalau pembaginya sama. Tapi kalau misalnya teman bulan pertama mungkin hanya lebih sedikit, bulan kedua lebih banyak, bulan ketiga lebih banyak lagi, bulan keempat sudah tidak ada lagi, bisa juga dibuat seperti itu. Jadi ini pengisian di kotak ini diserahkan kepada teman-teman yang mungkin lebih memahami situasi atau kondisi di lapangan. Kemudian di sini ada, ini sebenarnya acuan juga, ada total per siklus. Jadi ini hanya untuk acuan kalau misalnya teman-teman totalnya harus diisi itu berapa. Nah yang di sebelah di kolom ini, J ini acuan total harus diisi. Misalnya kalau kita misalnya ngisinya 1000, dia menjadi merah, maksudnya merah ya karena angkanya tidak sama. Targetnya 2000 tapi baru diisi 1000, oke ini 2000. Demikian juga nanti pupuk. Pupuk misalnya ini 0, nanti oke, ini 500, misalnya di sini 1500. Oke, baru sama 2000. Kalau 0 yang ini karena tidak ada isiannya. Tapi perlu diperhatikan ini bukan berarti kalau misalnya angkanya berbeda maka menjadi salah, tidak. Tapi akan berbeda dengan tadi asumsi di siklus. Sedangkan angka ini merupakan angka-angka yang nantinya akan diambil sebagai acuan dalam perhitungan proyeksi keuangannya. Ya, berarti perhatikan dibandingkan perhitungan otomatisnya. Perhitungan otomatis ini nanti akan diambil ke dalam laporan arus kas maupun laporan laba rugi. Jadi jangan lupa di sini diisikan kategori laporannya, di sini sudah ada referensinya. Demikian juga di kategori HPP-nya. Ya, jadi seperti ini bahan baku, kalau mau diisi bahan baku atau biaya lain-lain, irigasi paket, anggap sebagai biaya variabel lain-lain, begitu dan seterusnya. Ya, jadi kalau terlupa tidak diisi, nanti dia tidak akan masuk ke proyeksi keuangannya. Ya. Untuk batch 2 juga sama, ini kan tadi sudah pindah siklusnya ke kanan. Teman-teman bisa diisikan sebelah kanan. Jadi kalau mau mudah, kalau misalnya sama, tinggal di copy, Ctrl C atau klik kanan copy ya. Sama. Kemudian di sini di paste as values. Kalau siklusnya sama periodenya. Ya seperti itu. Kemudian tadi ini kan kenapa ada angka di luar ini? Ini kan karena tadi data awalnya kita rubah. Tadi kan asumsi awalnya kita rubah di siklus budidaya, tadinya berturutan tapi ternyata ada yang tadi kan bulan 5, kemudian ini kan tadi bulan 8. Ya, makanya kalau siklusnya berubah dia akan otomatis kotaknya berpindah. Kalau kotaknya berpindah tapi angkanya tidak ada, dia tetap dihitung sesuai angka yang ada di sini. Hanya saja mungkin tidak di dalam siklus yang seharusnya. Ya. Oke, bisa dilanjutkan diisi kalau memang teman-teman ada lebih dari satu batch. Kemudian untuk baris ke-7 ini ada namanya kolom anggaran modal. Jadi di sini kan ada HPP untuk pemeliharaan seperti bibit kentang, pupuk dan lain-lain. Ini kalau untuk memasukkannya ke dalam anggaran permodalan, ini di baris 7 ini posisi ini harus diisi dengan ya. Berarti kalau ya,
seluruh angka yang ada di dalam kolom ini, dan itu di bagian HPP, itu semuanya akan masuk, jadi yang ini ya, ini akan masuk ke dalam perhitungan anggaran permodalan. Di sini hasilnya diisi 3 bulan pertama, jadi angka ini semua akan masuk ke dalam anggaran permodalan, di mana kalau teman-teman melihat di bagian permodalan, di bagian biaya variabel, ini sudah muncul angkanya sekian. Ya, jadi berubah-ubah tergantung di mana teman-teman memasukkan kategori ya ini di dalam asumsi pendapatan dan HPP-nya. Kalau sudah, kita bisa masuk ke investasi atau aset. Nah, di sini kan tadi ada masuk kita beli lahan seluas 1 hektar. Di sini harga 50 juta. Kalau tadi kan asumsi siklus 20 juta. Ada renovasi 25 juta. Ada perlengkapan 1 set. Jadi kita bisa isikan nama asetnya di sini. Kemudian jumlah pembeliannya, satuannya, harga satuannya. Kemudian di sini kita bisa alokasikan kapan rencana kas itu dikeluarkan. Kalau semua kas itu dikeluarkan di bulan pertama, kita bisa mengisikan langsung angkanya ini. Ya, sesuai dengan kalau investasinya. Tapi kalau misalnya tadi lahan, anggap di bulan pertama bayar DP, kemudian pelunasan bulan kedua juga bisa dibuat seperti ini. Ya, nggak ada masalah. Karena ini kita bisa ngeset sesuai nanti realnya di lapangan bagaimana. Termasuk kalau misalnya ada pembelian lahan baru, lahan 2 misalnya. Tapi lahan 2 itu, ya anggap 1 hektar juga, anggap nilainya lebih murah, ya. Tapi nanti dibelinya di bulan ke-8 misalnya 20 juta. Jadi bisa dibuat seperti ini. Ya. Yang membedakan adalah kita harus memastikan ini masuk anggaran modal yang mana. Jadi sama seperti asumsi pendapatan, kita memilih ya di atas di kolom bulan 1 dan seterusnya. Di sini saya masukkan bulan 1 dan bulan 2 dalam anggaran modal. Sedangkan tadi pembelian lahan yang berikutnya, ini asumsinya sudah bukan masuk dalam anggaran modal, tapi dari nanti profit yang didapat. Setelah itu jangan juga dilupakan memilih kategori asetnya. Jadi misalnya tanah dan bangunan, mesin operasional, karena aset ini nanti akan dijadikan referensi untuk perhitungan penyusutan di kalkulator penyusutan. Ya, jadi untuk kalkulator penyusutan ada videonya terpisah yang teman-teman bisa pelajari juga. Jadi hanya jangan lupa tadi untuk memilih kategorinya. Kalau teman-teman ingin merubah kategori ini, termasuk juga kategori di pendapatan dan HPP tadi, teman-teman bisa merubahnya di format laporan. Jadi kalau aset di sini, aset tetap. Tadi kalau pendapatan di sini, HPP di sini. Hanya setelah dirubah, jangan lupa untuk mengubah kembali atau memilih kembali di asumsi pendapatan ini maupun di investasi aset ini. Ya, karena kalau sudah dia tidak berubah otomatis di sini, yang berubah adalah isi di dalam listnya di mana kita harus tetap memilihnya secara manual. Setelah itu kita bisa masuk ke investasi non-aset. Nah, jadi bedanya dengan aset sama non-aset tadi, kalau non-aset di sini adalah yang dia tidak ada nilai penyusutannya. Paling mudah misalnya adalah sewa lahan atau sewa kantor, yang biasanya kita bayar untuk 1 tahun atau 2 tahun, kita bisa isikan jumlahnya di sini, namanya di sini, jumlahnya di sini, bulan pembayarannya. Jadi kita mengisikan bulan pembayarannya karena biasanya dibayar 1 kali, kemudian periode penggunaannya. Anggap saja ini periode penggunaannya 5 tahun atau 60 bulan. Sehingga sewa ini, nanti kalau kita lihat di laporan laba rugi, itu akan sudah terbagi menjadi 60 bulan di sini. Sedangkan kalau di dalam arus kas, dia hanya masuk ke pengeluaran dibayaran di muka. Dan tidak ada nilai penyusutannya tadi. Ya. Kalau misalnya periode penggunaannya 10 bulan, di sini tinggal dirubah menjadi, kalau 1 tahun ya, 12 bulan, kita bisa isi ini 12 bulan. Kemudian sama, kita harus memasukkan apakah ini masuk dalam anggaran modal atau tidak. Kalau masuk dalam anggaran modal, kita pilih ya di sini, sehingga nanti dia akan, angkanya akan muncul di asumsi di permodalan di bagian investasi non-aset senilai yang total dalam kolom yang kita pilih ya tadi. Jangan juga dilupakan untuk mengisi kategori bebannya di sini. Jadi tadi kita sudah investasi aset, investasi non-aset, kita bisa lanjut ke biaya tetap atau operasional. Jadi ini untuk mengisikan pengeluaran yang sifatnya operasional atau rutin bulanan.
kita bisa isikan namanya di sini, satuannya, jumlahnya, kemudian per bulannya berapa, sehingga nanti akan muncul totalnya, yaitu biaya per bulan dikali jumlahnya. Di sini kita bisa mengisikan nilai bulanannya sesuai bulannya dan tidak harus jumlahnya ya sesuai bulan itu. Jadi kebetulan di sini contohnya sama, tapi sebenarnya kita bisa misalnya memasukkan ini mulai di bulan keempat, dimulai bulan ketiga misalnya. Ya, kita hapus. Isi seperti ini. Dan kemudian misalnya yang perlu di depan itu mungkin tenaga admin. Cuma karena bulan kedua hanya baru direkrut pertengahan bulan, kita bisa isi angka 500.000. Jadi tidak harus angkanya sama dengan satu bulan segitu. Jadi kalau misalnya nanti karyawannya ada 10 ya, kemudian ya 5 direkrut di awal, 5 di akhir, jadi nilai per bulannya akan berbeda. Itu kita bisa isi sesuai bulannya. Dan sama juga dengan yang sebelumnya, kita harus memilih kategori ini, ya ini untuk memastikan bahwa angka yang dimasukkan di kolom tersebut masuk ke dalam anggaran permodalan. Jadi kalau kita lihat di anggaran permodalan di sini, biaya operasional yang masuk alokasi modal adalah nilai sekian. Jadi kalau kita sudah mengisi tadi 1, 2, 3, 4, 5 ini, kita bisa masuk ke bagian permodalan dan kita bisa melihat bahwa kebutuhan modal berdasarkan yang sudah kita asumsikan adalah 150 juta sekian. Jadi kita di sini bisa mulai dari modal yang kita punya atau dari total kebutuhan modal berapa. Kalau ini dari total kebutuhan modal sekian, berarti kita harus minimum dapat modal sekian. Ya, jadi kita bisa isikan namanya di sini, kategorinya kita pilih founder atau investor, sahamnya, jumlahnya. Kemudian bulan diterima ini diisi untuk memastikan bahwa uang itu akan diterima sesuai bulan yang rencananya akan diberikan uangnya. Jadi nanti dia akan muncul di laporan di proyeksi arus kas. Kemudian kalau ada pinjaman, kita bisa isi nama banknya, bunganya di sini, tenornya, dan jumlahnya, serta sama juga diterimanya bulan berapa. Dan nanti sudah ada kalkulator otomatis ya, kalkulator pinjaman, ada video terpisahnya juga, yang akan menghitung secara otomatis. Sehingga nantinya kita sudah akan punya modal 150 plus 25 juta, sehingga kita bisa melihat bahwa dari total modal tadi kita masih punya cadangan 24 juta. Ini bisa dibalik juga dalam artian gini, kalau ternyata modalnya teman-teman tidak dapat pinjaman sehingga modalnya hanya ada 50 juta. Teman-teman melihat, wah ini tidak ada cadangan tapi masih negatif nih. Teman-teman bisa balik lagi ke asumsi-asumsi teman-teman untuk kemudian disesuaikan lagi mana yang kira-kira bisa dikurangi, mana yang kira-kira angkanya masih bisa diturunkan, atau item-item yang masih bisa dikurangi, bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini dalam membuat rencana, ini kita bisa bolak-balik, tidak harus dibuat rencana pertama menjadi, tapi di minimal item-item utamanya sudah masuk, nilai-nilai yang fix sudah masuk, kemudian teman-teman tinggal sesuaikan sambil jalan. Setelah itu ada analisa kelayakan usaha. Jadi di sini ada perhitungan-perhitungan kelayakan usaha berdasarkan parameter-parameter yang umum. Jadi yang umum itu maksudnya ada IRR, kemudian MPV, atau mungkin yang paling mudah adalah payback period atau balik modal. Teman-teman bisa mengisi kriterianya di sini. Sudah ada kriteria defaultnya, tapi jika teman-teman ingin merubah silakan di bagian kriteria, di mana nanti angka-angkanya akan menyesuaikan secara otomatis. Dan kriteria ini nantinya akan dijadikan acuan dalam warna di depan ini. Ini warnanya kalau hijau berarti angka-angkanya semuanya berada atau sesuai dari kriteria yang teman-teman inginkan. Tapi kalau misalnya angkanya, saya balik lagi ke sini, angkanya misalnya payback period, teman-teman pengen baliknya anggap 8 bulan gitu ya. Isi 8 di sini, teman-teman akan melihat angka 8 ini menjadi merah, angka 9 bulan ini jadi merah karena di atas 8 bulan. Apakah itu bagus atau tidak bagus, itu teman-teman sendiri yang bisa menentukan. Karena ini kan sifatnya subjektif. Kalau kita ingin balik modal sekian, ingin dapat keuntungan sekian, itu subjektif. Jadi bukan sesuatu yang strict harus terjadi, tapi itu semuanya nanti akan didasarkan terhadap asumsi teman-teman dalam mengisikan angka-angka atau item-item yang ada dalam file perencanaan usaha ini. Saya kira begitu ya. Terima kasih.